Tagar kabur Yaman aja ini mulai rame teman-teman. Tapi pertanyaannya bukan siapa yang harus kabur, pertanyaannya siapa yang sebenarnya tidak pernah benar-benar hadir untuk Indonesia. Ketika Prabowo Subianto mengatakan kalau tidak bela bangsa ya monggo silahkan kabur aja. Itu sebenarnya bukan soal tempat, tapi itu sebuah loyalitas. Nah, kita akan bahas terkait analisis pernyataan Presiden Prabowo gitu ya. Yang pertama adalah makna sebenarnya kabur. Kabur itu bukan cuma pindah tempat sebenarnya. Kabur juga bisa seperti kabur dari sebuah fakta, kemudian kabur dari tanggung jawab, dan kabur dari sebuah transparansi. Nah, kalau kita bisa menganalisis, banyak pihak ini kuat dalam mengklaim, lemah dalam pembuktian. Nah, kalau terkait klaim, maka muncul pertanyaan, kalau sebuah klaim tidak pernah dibuka ke publik, apakah itu kebenaran atau sekedar narasi? Dan siapa sebenarnya kabur yang dikritik atau yang tidak mau diuji? Nah, kita akan bahas terkait Kiai Imad Al-Kaburi. Jika muncul framing bahwa Kiai Imad itu kabur dari debat, sebenarnya siapa yang kabur dari debat? Kiai Imad atau Robitul Alawiyah? Jauh sebelum debat yang ada di Banten, acara untuk debat nasab itu sudah dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun pihak dari kampus mengundang Robitul Alawiyah tidak bersedia hadir. Sedangkan Kiai Imad pun siap hadir. Itu 1 tahun sebelum debat Banten. Jadi framing Kiai Imad Al-Kaburi itu muncul pasca dari debat Banten. Nah, kalau kita mau jujur, debat itu adalah sebuah panggung, sedangkan substansi itu adalah isi. Jadi pertanyaannya, yang lebih penting itu menang di panggung atau benar di substansi. Nah, kalau kita menganalisis, kita harus pisahkan dulu dua hal, debat publik kemudian dengan pembuktian ilmiah. Kalau misalkan debat itu bisa retorika, bisa framing, bisa performa. Sedangkan pembuktian itu harus berbasis dengan data, metodologi, dan verifikasi. Masalahnya banyak pihak yang mengira jika menang debat itu artinya benar. Padahal dalam dunia ilmu yang benar tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bisa membuktikan. Nah, kalau ada framing ketika Kiai Imad disebut Al-Kaburi dari debat, kabur kemana-mana dari debat, apakah yang disebut kabur itu adalah menghindari panggung atau menolak debat tanpa data? Karena kalau debatnya tidak berbasis metodologi, itu bukan mencari sebuah kebenaran, itu hanya adu retorika. Kalau seseorang atau katakanlah Kiai Imad itu memilih tidak masuk ke debat yang tidak terstruktur, ya itu bukan kabur. Itu justru menjaga agar pembahasan tetap di jalur ilmiah. Sedangkan pihak berlain tidak mau ilmiah, mereka lebih menggunakan serangan personal dan langsung dengan emosi. Nah, apakah debat yang ditawarkan memiliki standar metodologi yang jelas ketika ada di Banten dan di Robitul Alawiyah? Kemudian, apakah semua pihak sepakat pada sumber data yang sama? Permasalahannya Balawi ini nggak mau mengakui dengan metode kitab sejaman. Apakah ada mekanisme verifikasi atau hanya beradu opini? Opini bahwasanya nasab ini sudah surah wa istifadah. Nasab itu sudah ada ijma. Ijma dari mana? Surah wa istifadah dari mana? Dan kalau tujuannya mencari sebuah kebenaran, kenapa nggak dibuka dalam forum akademik yang terukur? Sedangkan ketika berada di UIN Syarif Hidayatullah itu sudah jelas-jelas forum akademik, di tempat kampus, tempat netral, ya. Kemudian pasti ada guru besar di bidang sejarah dan seterusnya. Dan kenapa lebih fokus pada permasalahan datang atau tidak datang, hadir atau kabur? Bukan pada data apa yang dibawa sebenarnya. Nah, narasi kabur dari debat itu adalah framing lama kibin, framing yang tidak bisa move on, dan framing andalan yang mereka narasikan di sosial media. Harusnya mereka mengupgrade dong, ya, mengupgrade bahwasannya bukan kabur dari debat, tapi kabur dari pembuktian. Jadi kalau mau framing Kiai Imad, ya harusnya bukan Kiai Imad Al-Kaburi, tapi Kiai Imad kabur dari pembuktian. Sekarang kita bisa buktikan siapa yang sebenarnya kabur dari pembuktian. Nah, jika kita tidak sedang membela siapa-siapa,
Kita hanya ingin satu hal sebenarnya teman-teman. Kalau klaimnya besar, ya buktinya juga harus besar. Mereka mengklaim sebagai cucu Nabi, ya harusnya itu punya bukti yang besar. Jangan hanya surah wasifadah ataupun isma. Isma dan surah wasifadah pun juga tidak bisa membuktikan apa-apa. Jadi harus membuktikan hal di luar dari surah wasifadah dan isma sebagai pembuktian besar atas klaim sebagai cucu Nabi. Nah, kita akan ulas sedikit terkait tentang tagar kabur aja dulu yang sebelumnya viral versus kabur Yaman aja. Kalau awalnya ada tagar kabur aja dulu, itulah bentuk frustasi anak muda terhadap suatu keadaan di Indonesia. Nah, kalau kita bisa menganalisis, itu adalah sebuah ekspresi sosial. Tapi sekarang itu bergeser jadi alat serangan narasi. Nah, masalahnya bukan kabur kemana, tapi kenapa ingin kabur? Itu pertanyaannya. Apakah ini kritik konstruktif atau hanya pelarian sebuah emosional? Nah, ketika kita bicara klaim besar dan uji besar, ini jantung masalah yang harus dihadapi oleh Ba'alawi. Ketika ada klaim besar mengaku sebagai cucu Nabi, baik itu nasab, sejarah, atau otoritas, maka ujiannya pun juga harus besar. Jangan ujinya ataupun uji pembuktiannya hanya yang mudah, ya hanya dengan surah wasifadah. Yang penting orang sudah kenal, udah terkenal luas di zamannya, ya zaman tahun kapan, gitu kan? Nah, ketika kita bicara klaim tanpa uji, itu disebut dengan dogma. Dogma plus kekuasaan sosial, artinya mereka menghegemoni. Nah, apakah klaim itu pernah diuji secara terbuka? Ini pertanyaan yang penting harus dijawab oleh Ba'alawi. Kenapa publik hanya diminta untuk hanya percaya dengan surah wasifadah ataupun ijma, bukan diajak untuk memahami nasabnya? Dan apakah ini soal kebenaran atau soal mempertahankan posisi? Ini yang berbeda. Ketika kita bicara hegemoni versus kritik di era sekarang, setiap kali ada kritik ya langsung dianggap itu serangan. Selalu dianggap itu kebencian kepada habaib. Selalu dibilang itu iri dengki kepada habaib. Nah, ini adalah sebuah ciri struktur yang tidak siap diuji. Artinya itulah sebuah narasi keputusasaan atas propaganda nasab dan narasi yang takut dengan transparansi. Kalau sebuah kebenaran tidak tahan untuk dikritik, maka itu bukan suatu kebenaran, tapi itu adalah sebuah otoritas yang semakin rapuh dan semakin rungkat. Nah, ketika ada pengakuan, ketika ada pengklaiman cucu Nabi, itu akan pasti menimbulkan sebuah reaksi emosional publik. Reaksi yang disampaikan oleh publik ini adalah reaksi bagaimana ketika Ba'alawi mengklaim cucu Nabi namun sulit untuk membuktikan. Ketika ada pembuktian ataupun ketika ada konten ataupun reaksi emosi, ya pasti akan mempercepat viral. Tapi ketika Ba'alawi itu bernarasi retorika, itu sering mengaburkan sebuah substansi. Artinya apa? Apakah kemarahan itu, emosional itu, ya serangan personal dari Ba'alawi kepada Pro Keimat itulah menyelesaikan masalah atau hanya memperbesar sebuah konflik? Nah, kalau kita redefinisi tagar ya kabur Yaman aja, ya itu adalah sebuah arti atau makna yang sebenarnya kabur dari sebuah substansi, kabur dari fakta, kabur dari pembuktian, kabur dari manipulasi, ya kabur dari sebuah klaim besar tapi kok buktinya kecil atau bahkan buktinya nol, klaim tanpa bukti. Kemudian kabur dari narasi yang menyesatkan. Maka ini menjadi sebuah gerakan intelektual. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang sebenarnya harus kabur? Ya, bukan orangnya, tapi narasi yang memang tidak bisa dibuktikan. Karena kalau kita bicara di era modern sekarang, Anda bisa mewarisi sebuah nama besar bisa diwarisi. Tapi Anda tidak bisa mewarisi sebuah kebenaran. Betul nggak nama besar itu historis? Dan satu hal yang pasti, fakta itu tidak pernah kabur. Kalau kita bicara siapa yang lebih pantas untuk kabur, ya Keimat Al-Kaburi atau tagar daripada kabur Yaman aja. Dan sebenarnya kalau itu kita makna lebih dalam,
Mbak Lawi itu kabur dari sebuah substansi, kabur dari fakta dan pembuktian secara ilmiah. Demikian dari saya, terima kasih.